Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, Maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Ya, begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan, berikan semangat untuk grup A, B, dan juga C. Semangat adik-adik. Kakak-kakak host sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Bapak Ya, Ibu, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat ya Ibu. Mohon maaf. Baik, kita junjung sportivitas untuk lomba ini. Mohon diterima keputusan Dewan Juri, Bapak Ibu dan juga adik-adik kebanggaan bangsa. Maka bisa kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Mau disimak dengan baik? Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 di sidang BPUPKI, Mr. Muhammad Yamin membagi sejarah ketatanegaraan Indonesia ke dalam 3 tahap negara kebangsaan. Kerajaan apakah yang beliau sebut sebagai negara Indonesia pertama? B5. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup B. Belum tepat, artinya jawabannya belum tepat. Kesempatan untuk grup A dan grup C. Kak Said akan bacakan ulang soalnya. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 di sidang BPUPKI, Mr. Muhammad Yamin membagi sejarah ketatanegaraan Indonesia ke dalam 3 tahap negara kebangsaan. Kerajaan apakah yang beliau sebut sebagai negara Indonesia pertama? 5. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan Dewan Juri, apa jawaban yang tepat? Jawabannya adalah Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Sayang sekali. Mungkin tadi mau jawab tapi ragu-ragu ya karena mengamankan poin ini termasuk strategi. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi, kita kasih semangat untuk semua grup. Dan mohon disimak baik-baik, kita akan lanjut kembali berikut pertanyaannya. Secara prinsip menurut ketetapan MPRS nomor 25 garis miring MPRS garis miring 1966, pengkajian dan penelitian terhadap ajaran komunisme atau Marxisme, Leninisme di perguruan tinggi tetap diperbolehkan. Apa syarat utama dari diperbolehkannya pengkajian dan penelitian ilmiah tersebut menurut substansi ketetapan MPRS nomor 25 garis miring MPRS garis miring 1966? 5, 4, 3, 2, 1. Kami persilakan Dewan Juri. Iya, sayang sekali. Jawabannya terkait dengan perbolehkannya pengkajian penelitian soal komunisme, Marxisme, Leninisme ya, itu harus dilakukan secara tertutup, diarahkan untuk mengamankan Pancasila dan mencegah bahaya laten paham tersebut. Baik, itu jawaban yang tepat adik-adik. Tetap kembali fokus untuk soal selanjutnya. Silakan disimak baik-baik. Kak Said akan bacakan soalnya. Sebelum MPR terbentuk setelah proklamasi, Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1900. C6. C6 silakan. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Bagaimana Dewan Juri? Tidak menjawab, -5. Minus 5. Baik, ini artinya kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Sebelum MPR terbentuk setelah proklamasi, Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa tugas MPR akan dijalankan oleh siapa? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Dewan Juri, apa jawaban yang tepat? Ya, di hari Jumat ya saya sudah sampaikan ya. Jadi jawabannya adalah Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Baik, Tepuk terima tangan kasih Dewan semuanya. Juri. Terima kasih Dewan Juri. Kita akan lanjut ke soal berikutnya.